Halo Permanager, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Oke, Kak doakan semuanya yang nonton video ini itu sehat walafiat semuanya ya, dan otomatis akan semakin berkembang kemampuannya karena kalian sudah nonton video-video dari Kak semua. Oke, kali ini Kak akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Jadi Kak mau memberikan rangkuman materi di persamaan kuadrat. Itu apa saja sih yang harus kalian pelajari di bab ini? Jadi yang kalian harus kuasai di bab ini adalah yang pertama, kalian harus bisa mencari. Jadi gimana cara mencari akar? Ya, gimana caranya mencari akar? Itu nilai x-nya atau kalau nanti di pertanyaannya itu adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, terus yang kedua itu berhubungan dengan jenis akar. Yang ketiga, kita nanti akan belajar dengan rumus jumlah, kali, dan selisih. Yang ketiga adalah menyusun persamaan kuadrat yang baru yang Kak singkat dengan PKB. Oke, gimana nih? Sudah siap belum nih untuk dengarkan penjelasan selanjutnya? Oke, siap? Oke, yang pertama yaitu menentukan akar. Menentukan akar, teman-teman. Menentukan akar. Kan akar di sini itu ada 3 cara, teman-teman. Yang pertama itu dengan cara pemfaktoran. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Yang kedua dengan rumus ABC. Yang ketiga kita dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, jadi untuk yang ini Kak akan jelasin melengkapkan itu 3 cara nih menentukan akar. Untuk 3 submateri selanjutnya kalian jangan lupa tonton terus video berikutnya ya. Jadi Kak fokus di bagian yang pertama ini. Yang pertama adalah gimana cara menentukan pemfaktoran, menentukan akar dengan cara pemfaktoran. Contohnya seperti ini teman-teman. Tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan saya punya soal x kuadrat, misalkan gitu ya, min x min 6 sama dengan 0. Maka caranya adalah, cara sederhananya, kalau nggak ada angkanya di sini itu artinya 1. 1 dikali min 6 jadinya ya min 6. Berapa kali berapa yang hasilnya min 6? Kalau dijumlahkan min 1. Ya min 3 ditambah 2. Min 3 kali 2 itu kan min 6. Min 3 tambah 2 jadi min 1. Pas, cocok. Jadi jawabannya langsung x min 3 dan x plus 2. Wow, udah banget ya untuk faktoran. Tapi bagaimana kalau depannya ini ada angkanya Kak Jack? Depannya ada angkanya. Oke. Kalau yang di depan ada angkanya teman-teman, maka kalian ngerjakan gini nih. Misalkan ada 2x kuadrat plus 5x misalkan min 12 sama dengan 0. Nah, sekarang 2 kali min 12 itu min 24. Berapa kali berapa yang hasilnya min 24? Kalau dijumlahkan plus 5. Yaitu min 8 sama min 3. Karena 8 dikurangi 3 kan ketemunya plus 5. Berarti langsung bikin kacamata sama dengan 0. Terus ada x plus 8 dan x min 3. Apakah sudah selesai Kak Jack? Belum. Karena yang di bagian depan ini ada angka 2, maka bagian belakang di sini saya bagi 2. Nanti kalau di bagian depan ini ada angka 3, berarti kalian tinggal bagi 3 saja belakangnya. Oke? 8 bagi 2 kan bisa ya, 4 ya. Berarti nanti di sini tinggal x plus 4. Yang di sini x, 2-nya pindah ke sana jadi 2x min 3. Oke. Ini tadi cara memfaktorkannya. Karena pertanyaannya tentukan akarnya atau himpunan penyelesaiannya, itu maksudnya begini. Ini x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Sedangkan yang di sini x plus 2 sama dengan 0 atau x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya nanti jadi min 2 sama 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau soal yang di nomor 2 ini x sama dengan min 4. Jadi kalian ingat-ingat kalau ini plus 4 mesti hasilnya jadi x sama dengan min 4. Yang ini jadi x sama dengan, lihatnya jangan di sini deh. Langsung di sini saja.
Kalau di sini min 3/2, maka X-nya ketemu 3/2. Jadi himpunan penyelesaiannya nanti ketemunya min 4 sama 3/2. Nah, tadi contoh soal untuk di pemfaktoran. Bagaimana kalau soalnya itu kita bermain dengan rumus ABC? Oke, tahan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Bagaimana sekarang kalau contoh soalnya itu gunakan teknik rumus ABC? Rumus ABC itu apa, Kak? Rumus ABC itu X1, 2-nya nanti min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi misalkan Kak Cek punya soal nomor 3 ya. X kuadrat min X min 6 tadi. Ini harusnya nggak bisa difaktorin ya. Jadi kalau seandainya soal itu bisa difaktorkan, maka kalian harus faktorkan. Dari ini plus apa pakai plus? Oh, nggak bisa ini ya. Min 3 kan. Jadi ini kalau nggak bisa difaktorkan, maka kalian harus berpikir kita akan gunakan rumus ABC. Jadi sekali lagi ini nggak bisa kamu faktorkan ya. Nah ini akhirnya nanti ini A-nya 1, B-nya min 1, saya ganti min 2 deh. Biarkan min 1 aja lah. Ya, C-nya min 3. Nah, berarti kalau gitu X1, 2-nya nanti rumusnya kan ini. Min B. B-nya min 1. Jadi tulisnya 1. Plus minus akar min 1 kuadrat ya 1. Min 4 kali A-nya 1, C-nya min 3. Per 2 kali 1. 1 plus minus akar, ini 12 ditambah 1 loh, jadi 13 per 2. Nah, akar 13 kan nggak bisa diakarkan ya, maka nanti ya jawabannya tinggal X1-nya itu 1 ditambah akar 13 per 2, sedangkan X2-nya itu 1 dikurangi akar 13 per 2. Nah, ini tadi contoh soal untuk yang rumus ABC. Untuk soal yang lainnya ya, kalian bisa lihat di latihan soal nanti. Jadi di latihan soal nanti kita bahas lebih panjang lagi ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau teknik nomor 3 Kak Jack? Melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sabar-sabar, sebentar. Oke, teknik yang ketiga ini kita pakai kapan sih Kak Jack? Yang jelas teknik yang ketiga ini kita pakai kalau pertanyaannya kita disuruh pakai cara ini. Kalau seandainya di soal itu, di soal persamaan kuadrat, tentukan himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan bisa difaktorkan, ya harus difaktorkan aja. Kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan rumus ABC, selesai. Nah, terus nomor 3-nya nggak usah dipakai. Kalau tidak ada perintahnya, harus pakai cara ini. Oke? Nah, sekarang Kak ajarin nih contohnya gimana ngerjakannya pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Misalkan yang tadi kita punya soal tadi X kuadrat min X, gitu ya. Jangan X dulu dah. Min 4x itulah. Ini min 4x, terus di sini min 2 sama dengan 0. Nah, sekali lagi ini nggak bisa difaktorkan nih. Kita gunakan pakai cara melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya gimana Kak Cek? Caranya gini, gampangannya ya. Yang pertama adalah ini kita akali dulu nih. X kuadrat min 4 kita akan rubah jadi bentuk begini. Jadi X min setengah dari 4 adalah 2. Nah, jadi X kuadrat min 4X itu kita rubah jadi X min 2 kuadrat. Kok bisa Kak? Iyalah, karena kalau X min 2 dikuadratkan itu ada X kuadrat, terus 2 kali min 2 kali X jadi ada min 4X, min 2 kuadrat ada plus 4. Nah, ini kan sama seperti di soalnya. Loh Kak, tapi kan tidak ada plus 4-nya. Oke, jangan khawatir, tinggal dikasih, ini tinggal dikasih min 4 ya teman-teman. Nah, begitu. Ini saya hapus lagi. Nah, jadi sekali lagi, soal ini kita akali jadi seperti ini. Tadi ada plus 4-nya. Ada plus 4-nya, berarti sekarang ini kita nggak pakai plus 4. Jadi kita kasih min 4-nya. Oke, kita kasih min 4-nya. Nah, selanjutnya, setelah itu, ini kan min 4, min lagi 2 nih. Kita pindah ke kanan jadi positif 6. Ini X min 2 kuadrat. Sekarang pangkat 2-nya pindah ke kanan, berarti nanti X min 2 sama dengan plus minus 6. Sorry, akar 6. Nah, berarti X-nya plus minus akar 6 plus 2. Nah, berarti di seperti ini maksudnya gimana, Kak?
Maksudnya adalah X yang pertama ambil yang positif, akar 6 plus 2. X yang kedua ambil yang negatif, min akar 6 plus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua ini ya. Jadi akar 6 plus 2 sama min akar 6 plus 2. Jawabannya ini. Oke, itu teknik-teknik yang namanya pemfaktoran, terus rumus ABC dan lengkapan kuadrat sempurna. Untuk contoh soal yang lain yang lebih banyak lagi, kalian bisa download soalnya di latihan soal 1 di www.bimbelprimanesa.com. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya ya.